Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat kelas 10 itu saya mengikuti Olimpiade Geografi, tetapi alhamdulillahnya gagal. Lah, kenapa alhamdulillah? Kan gagal. Nah, jadi bagi saya itu berhasil atau gagal kita harus selalu bersyukur, harus selalu bilang alhamdulillah, karena walaupun gagal tetapi masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi harus selalu bersyukur, tetapi bukan hanya bersyukur tapi harus introspeksi diri juga kan, agar menjadi lebih baik lagi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan saya gagal dalam Olimpiade Geografi tersebut. Faktor terbesarnya adalah karena saya tidak belajar secara holistik, jadi secara menyeluruh gitu. Jadi saya itu saat sebelum seleksi saat sebelum seleksi olimpiadanya dimulai, saya itu hanya belajar pada satu sumber buku kan. Jadi kocak ya ini tuh kan, di saat orang lain sebelum seleksi itu belajar melalui banyak sumber buku kan, lebih dari satu lah pokoknya, ada yang 3, ada yang 4 ya, bahkan ditambah buku catatan. Saya itu malah hanya dari satu sumber buku saja, itu pun buku paket, bukan buku khusus geografi. Buku itu pun buku yang judulnya itu pokoknya IPS lah bukunya. Jadi bukan buku khusus untuk geografi tetapi buku IPS, jadi tidak khusus untuk geografi gitu. Nah kan itu tuh salah sebenarnya. Seharusnya saya itu membeli buku khusus untuk geografi, untuk Olimpiade Geografi, dan juga bukunya seharusnya tidak satu sumber buku, seharusnya banyak. Nah itu salah satu faktor terbesar saya gagal. Yang kedua itu karena saya tidak gercep dalam mengikuti olimpiade. Jadi kan saya itu sebenarnya ingin mengikuti olimpiade ekonomi karena saya lebih suka ke ekonomi. Tapi kenapa saya mengikuti olimpiade geografi? Karena guru geografi saya itu menawarkan olimpiadanya lebih cepat gitu, lebih gercep menawarkan untuk jadi peserta olimpiadanya. Makanya saya jadi terpancing ke sana kan. Nah gitu. Nah, faktor yang kedua tadi, alasan saya gagalnya karena saya kurang gercep. Jadi saat guru geografi saya menawarkan untuk menjadi peserta olimpiade, saya kebanyakan mikir gitu, kebanyakan bengongnya lah, bahwa ini ikut atau enggak ya kan, bingung gitu ya. Akhirnya telat daftarnya, keburu mau ikut seleksi gitu. Jadi waktu belajarnya rada kurang, waktu belajar untuk ikut seleksinya agak kurang. Nah itu kedua kan, yang lolos itu kan bukan saya tetapi teman saya. Nah teman saya yang lolos itu kenapa bisa lolos ya, karena dia itu sumber belajarnya banyak, buku-bukunya banyak, bukan hanya satu kayak saya gitu. Kalau saya kan cuma satu sumber belajar, bukunya cuma satu. Kalau teman saya yang lolos itu sumber bukunya ada banyak, ya lebih dari satu. Itu pun buku yang dibaca teman saya itu buku khusus untuk olimpiade geografi, buku khusus yang membahas geografi, yang khusus membahas geografi keseluruhan dari isi buku tersebut itu khusus untuk membahas geografi. Beda sama saya gitu. Kalau saya udah mah bukunya IPS, jadi buku tersebut itu
bukan hanya membahas geografi tetapi juga membahas ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya. Jadi tidak fokus membahas geografi kan alhasil belajarnya saya jadi kurang maksimal. Bukan kurang maksimal lagi, ini emang udah gak maksimal belajarnya dari awal. Ya akhirnya saya mengundurkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut ya, karena saya dari awal bukannya pesimis tetapi ini pakai logika saja. Saya itu peluang keterima untuk menjadi peserta olimpiade kan kecil gitu. Saya udah bisa mikir gitu kan, pakai logika, bukannya pesimis ini, pakai logika saja. Akhirnya saya udah tahu kan bakal kalah gitu, karena saya juga belajarnya nggak konsisten gitu setiap hari, karena udah gak yakin menang sih ya. Akhirnya ya begitulah. Nah, saya atas kejadian ini saya tidak menyalahkan faktor luar kan, misalnya alah gara-gara banyak ekskul nih saya jadi kekurangan waktu untuk belajar untuk masuk olimpiade geografi, akhirnya saya gagal seleksi. Gara-gara banyak kumpul organisasi nih, kan saya ikut 2 ekskul dan 1 organisasi, saya ikut 3 ekskul, yang satunya lagi saya udah keluar dari ekskul tersebut, tersisa 2. Saya ikut 2 ekskul dan 1 organisasi. Tapi saya tidak menyalahkan faktor eksternal tersebut gitu. Saya sepenuhnya menyalahkan kepada diri saya sendiri atas kegagalan yang saya lakukan, karena jika kita terus-menerus menyalahkan faktor eksternal atau faktor dari luar diri kita, maka kita akan susah majunya, karena dengan begitu kita tidak akan mudah menemukan kekurangan diri kita, karena kita seharusnya gercep menemukan kekurangan diri kita agar kita itu dapat dengan cepat memperbaikinya gitu. Karena jika kita terus-terusan karena jika saya misalnya saya menyalahkan faktor luar, gara-gara organisasi ini banyak kumpul, saya jadi gak sempat belajar buat ikut seleksi olimpiade geografi kan, akhirnya saya jadi gagal tuh. Nah, saya tidak seperti itu, saya sepenuhnya menyalahkan diri saya sendiri, karena ya buat apa menyalahkan faktor luar. Karena jika saya menyalahkan diri sendiri, saya jadi terbuka kekurangan saya di mana, kelebihan saya di mana, sehingga saya dapat mengimprove lebih cepat diri saya gitu. Kekurangan saya diperbaiki, kelebihan saya ditingkatkan. Udah gitu. Sekarang saya sudah kelas 11 dan ingin mencoba untuk mengikuti olimpiade ekonomi walaupun belum daftar ya. Gak tahu juga. Tetapi ya saya akan mengusahakannya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah saya itu bukan kelas B, saya itu kelas A masuknya. Padahal saya itu ingin masuk ke kelas B dulunya. Waktu kelas 10 kan itu, waktu di akhir kelas 10 ada penjurusan kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Masing-masing kelas itu menawarkan jurusan yang berbeda. Misalnya kelas B jurusannya geografi, ekonomi, dan sosiologi. Lebih tepatnya urutannya itu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Itu kelas B. Dan kelas A itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan antropologi. Nah, jadi di kelas saya itu tidak ada pelajaran ekonomi, tetapi saya di sisi lain kelas saya tidak ada pelajaran ekonomi, tidak ada jurusan ekonomi.
tapi gak apa-apa, saya sudah terlanjur masuk kelas A, ya gak apa-apa, harus ikhlas, harus berjuang di sana. Terus kenapa saya memilih kelas B? Ya karena saya punya alasan, tentunya alasan untuk mengejar cita-cita gitu. Karena saya itu memilih kelas gak sembarangan memilih kelas kan. Jadi wah kelas ini bagus nih, ya udahlah ke kelas ini. Ya tidak saya sederhana itu. Saya memilih kelas ini karena kelas tersebut mendukung cita-cita saya. Ya udah. Jadi bukan tanpa alasan saya memilih kelas B. Tetapi pada akhirnya saya masuk kelas A, ya tidak apa-apa, saya ikhlas dan sudah terlanjur. Saya gagal masuk kelas B karena di kelas B itu kan sudah penuh anggotanya, sudah maksimal. Kalau nggak salah satu kelas itu sekitar 44 orang, dan di kelas ini sudah pas gitu, sudah bisa ditambahkan lagi. Di kelas B itu sudah maksimal karena ada 4 orang. Dan juga saya masuk kelas A. Kenapa saya masuk kelas A? Ada kelas yang nggak ke kelas yang lainnya, karena untuk mendukung cita-cita saya kan yang mendekati itu selain kelas B ya kelas A. Kalau enggak kelas C gitu. Tapi saya memilih kelas A. Ya itu saja. BTW itu olimpiadanya namanya LOPI ya. LOPI itu singkatan dari Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia. Nah, itu merupakan lembaga untuk pelajar-pelajar yang ingin mengikuti olimpiade. Olimpiade tersebut ada ya seperti ini: ekonomi, geografi, matematika, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian ya, atau jika kamu ingin mengikuti olimpiade, maka ya saran dari saya harus gercep mulai dari saat ini juga. Misalnya kamu nih misalnya masih kelas 9, nah lalu kelas 10, lalu pada saat masuk SMA ingin ambis gitu kan, ingin ikut olimpiade. Nah, maka persiapkanlah dari sekarang. Semakin kamu cepat mempersiapkannya, semakin besar pula kemungkinan kamu untuk menang. Jadi persiapkan dari sekarang. Misalnya kamu ingin mengikuti olimpiade matematika nih misalnya, nah persiapkan dari sekarang gitu. Misalnya kalau ada rezeki yang lebih mah beli buku ya, untuk memperbesar kemungkinan menang. Untuk ya beli buku, misalnya kamu ingin mengikuti olimpiade matematika gitu di saat SMA nanti, belajar dari sekarang, dari internet, dari buku, beli buku lah paling ini itu sekitar 80.000 sampai 100.000-an lah ya buku yang kayak gini. Bisa beli online di toko, bisa beli online bukunya, atau offline juga bisa. Zaman sekarang makan mudah ya. Zaman sekarang itu kalau bisa beli offline ya tinggal beli online gitu. Jadi gak usah ada alasan-alasan lah. Terus kan melalui internet tadi ya, karena sekarang itu di internet melimpah, sangat melimpah ilmu pengetahuan gitu. Kalau kita mau belajar apa-apa kan gampang, tinggal ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok. Di sana sangat melimpah sekali ilmu pengetahuan. Di YouTube juga banyak, sangat melimpah channel-channel untuk mendukung kita belajar. Di Instagram juga banyak akun-akun, ya sangat melimpah sekali akun-akun di Instagram untuk mendukung kita belajar, untuk membantu kita belajar, dan untuk
mendapatkan informasi. Lalu di TikTok juga kan banyak, sangat bebas sekalian zaman sekarang ya, eranya digitalisasi. Jadi informasi di internet itu sangat banyak. Belum lagi dari Google kan, dari Google itu kan banyak sekali ya blog atau website, insight atau artikel-artikel yang bisa membuat teman-teman belajar sangat bebas sekali. Jadi kita itu HP seharusnya tidak hanya digunakan untuk main WA ya, untuk berkomunikasi. Memang HP merupakan alat untuk berkomunikasi kan, untuk main game juga bisa, tetapi please lah, jangan hanya digunakan untuk komunikasi dan main game saja dan scroll medsos saja, tetapi gunakan juga untuk belajar, karena di internet itu sangat melimpah sekali ilmu pengetahuan, wawasan, sehingga ibaratnya kayak mubazir lah apabila kita membiarkan hal tersebut. Seharusnya kita itu menggunakan HP kita untuk mengimprove diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, untuk memajukan peradaban, untuk berkontribusi agar dunia ini menjadi lebih baik. Misalnya seperti belajar di YouTube gitu, apa ya banyak sekali manfaat. Kalau disebutkan satu-satu akan lama sekali karena sangat banyak. Ya intinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.